Salam, selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 kata yang menjadi kata kunci dalam nats kita hari ini. Yang pertama adalah bersiap dan bangkit dan kemudian sampaikan. Ketiga kata ini merupakan tugas yang diberikan Tuhan kepada Yeremia. Kata tetapi engkau ini adalah merupakan nada perkataan Tuhan yang tiba-tiba berubah dari umum menjadi menunjuk kepada kepribadian atau secara pribadi. Bagi Yeremia hal ini bukanlah sekedar ungkapan, terungkapnya sebuah rahasia dalam panggilan untuk tidak menyimpan sesuatu apapun. Terkadang yang terkandung hikmat yang tegas, maka harus menyampaikan. Katakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Maka perintah pribadi yang diberikan Tuhan kepada Yeremia ini memiliki 2 makna. Yang pertama, Tuhan hendak memampukan Yeremia dalam menyampaikan segala sesuatu kepada setiap orang. Seseorang yang hendak berbicara harus memahami dengan jelas pikiran siapa yang harus diungkapkannya. Dan yang kedua, Tuhan hendak membuang rasa takut dalam diri Yeremia. Sebab jika Yeremia merasa ketakutan akan mengakibatkan kegagalan. Bahkan Allah mempertegas peringatannya, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Allah tidak berjanji melindungi orang yang berperilaku seperti bunglon atau bisa bercabang atau berbeda sikap antara ketika dia berhadapan dengan ketika dia berada pada posisi yang sebaliknya dalam menghadapi setiap kesulitan. Maka dalam panggilan ini Tuhan dengan tegas sebagaimana biasanya dan selalu diikuti dengan janji yang sangat tegas pula. Maka dalam hal ini ada jaminan satu keselamatan yang terdiri dari 3 aspek. Bahwa janji bahwa orang muda yang sangat sensitif ini akan dijadikan seperti kota yang berkubu, tiang besi dan juga tembok tembaga. Mungkin tampak terlalu berlebihan, tetapi sebenarnya keperkasaan Yeremia justru melebihi semuanya itu. Selama lebih 40 tahun Yeremia mampu menghadapi semua lawannya. Dia lebih kokoh dan lebih berkukuh dari benteng yang paling kokoh sekalipun. Itulah sikap daripada kepribadian daripada Yeremia. Dan kekuatannya bukanlah seperti kekuatan besi yang bisa lembab, melainkan keberanian seseorang yang lemah tetapi memiliki keyakinan yang sangat teguh. Maka klimaks penugasan Allah dengan jelas mengungkapkan 2 segi dari situasi yang akan dihadapi oleh Yeremia. Mereka akan memerangi engkau dan aku menyertai engkau. Dengan kata lain, Allah tidak akan pernah membiarkan Yeremia sendirian.
Biasanya untuk Yeremia maupun kita, Tuhan tidak akan meniadakan pergumulan itu, melainkan menyertai kita menghadapinya. Maka dia sedang duduk, sedang membentuk barisan-barisan pemenang, yaitu mereka orang-orang yang terpanggil, yang telah dipilih, dan juga yang senantiasa setia. Dan tentang mereka, ia dapat berkata bahwa dia tidak malu disebut Allah mereka. Maka nats hari ini memberikan kita pelajaran bagi kita bahwa sebagai seorang umat Tuhan maupun hamba Tuhan, maka kita harus memiliki minimal 3 hal. Yang pertama, bersiap. Kita harus senantiasa bersiap dan tentu harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan juga segenap hati mau belajar tentang kebenaran dan juga maksud dari setiap tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lagi alasan, jangan ada alasan untuk menolak, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, walaupun di segala situasi, walaupun di mana kita berada, walaupun di segala kondisi, maka kita harus memampukan dan percaya bahwa kita sudah dipersiapkan, dan kita juga harus bersiap untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus bangkit. Maka kita harus bangkit dan mau berubah, atau mau menyangkal diri dan segera melakukan apa yang jadi kewajiban kita sebagai murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak harus menunda-nunda, apalagi sampai kita mengatakan, Tuhan, bukan saya, tetapi utuslah orang lain. Maka bukan seperti itu, tetapi kita harus senantiasa bangkit dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, untuk siap kapan saja dengan mengatakan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Dan yang ketiga, sampaikan. Kita harus mampu menyampaikan kebenaran Tuhan kepada siapapun, tanpa memandang muka, tanpa memandang kesiapaan orang lain. Jangan berhenti menyampaikan kabar baik. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, sekitar kita, jemaat, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jika kita melakukan ketiga hal ini, bersiap, bangkit, dan juga sampaikan, maka Tuhan akan menyertai kita dan tentu memampukan kita untuk melakukannya. Karena itu, bersiap, bangkit, dan sampaikanlah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Satu janji Tuhan kepada Yeremia dan juga kepada kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan senantiasa melindungi dan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam segala kemurahan Tuhan yang kami nikmati hingga pada saat ini. Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang senantiasa menyertai kami. Berkatilah setiap perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa memenangkan setiap peristiwa-peristiwa yang kami lalui, agar kami juga boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Bapa di surga, begitu banyak pergumulan kehidupan kami. Begitu banyak hal yang terkadang membuat kami lemah dan tidak bisa bangkit. Tetapi firman Tuhan menyapa kami pada pagi hari ini, agar kami bisa bersiap, agar kami bisa bangkit, dan juga menyampaikan setiap firman Tuhan, kehendak Tuhan, terlebih dalam keluarga, gerejamu, dan masyarakatmu. Agar itu adalah kehendak Tuhan, agar semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami sampaikan segala kelemahan kami, agar Tuhan senantiasa melindungi kami. Dalam segala keterbatasan kami, agar Tuhan juga memampukan kami, agar kami bisa bangkit,
bisa bersiap dan bisa menyampaikan setiap kehendak Tuhan, baik melalui perbuatan hidup, perkataan dan ucapan, dan juga dari tingkah laku kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami untuk hari ini dan juga hari esok. Kiranya Tuhan beserta kami untuk menjaga kehidupan kami, agar senantiasa kami boleh menikmati setiap momen kehidupan kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu senantiasa tidak menjadi penghalang akan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.